Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniatkan suatu niat kepada sesuatu yang disembah. Jadi apa yang diniatkan, itulah niatnya. Ya, siapa yang kita tujukan, disitulah niatnya. Maka niat ini dalam bahasa hadis sering dipakai tiga. An-niyah limakna al-iradah, limakna al-qasdu. An-niyah sama dengan al-iradah, kehendak, sama dengan al-qasdu, maksud. Jadi tiga ini sering dipakai oleh hadis. Al-iradah, kehendak. Jadi apa kehendak kita? Kita hendak apa? Itu niat kita. Jadi yang punya kehendak itu bukan mulut, tapi hati. Jadi saya mau begini, itu an-niyah. Apa maksud kita melakukan itu? Itu namanya niat. Bapak kasih uang orang, bisa dikasih uangnya, maksudnya utang, itu niatnya. Maksudnya jual beli, berarti niatnya jual beli. Maksudnya itu sedekah, niatnya. Dikasih uang, maksudnya dititip, berarti niatnya dititip. Maksudnya itu uang sebagai wakaf, ya, niatnya diwakafkan. Maksudnya itu uang sebagai, katakanlah mahar, itulah niatnya. Jadi niat itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan mulut. Tidak berurusan dia dengan mulut. Dia berurusan selalu dengan hati. Meniatkan, memaksudkan, menghendaki. Jadi sebelum kita punya pekerjaan fisik, sudah ada pekerjaan hati. Ya Bapak, kita hadir di sini, sudah ada pekerjaan sebelum hadir di sini, pekerjaan hati kita. Kita maksudkan apa mau datang? Kita bawa diri kita, bawa harta kita, bawa waktu kita, sangat ditentukan itu oleh motivasi kita. Dan motivasi inilah yang menjadi cermin hidupnya seorang muslim. Niat, al-qasdu, al-iradah, sama. Ini yang mau disebutkan oleh Syekh di sini sebagai babul ikhlas wal ihdarun niyah. Hadirkan niat. Hadirkan niat, bukan membaca niat. Nah, ini selama ini mau berwudu, berniat lalu dia baca, bukan membaca. Kalau itu at-talaffuz bin niyah namanya. At-talaffuz, dilafazkan. Kalau ini ikhdar, menghadirkan. Kalau tidak hadir niat, ya tidak ada nilainya. Karena yang Allah hitung itu ikhdarnya, hadirnya niat. Motivasinya apa? Itu yang Allah hitung. Itu yang Allah inginkan buat kita. Hadirkan niat. Ya.
Disinilah nanti amalan kita sangat diukur. Ya. Jadi penyembahan terhadap sesuatu yang disembah, meniatkan apa yang kita maksud, itu nilainya. Nanti diperjelas di dalam hadis nanti akan kita baca. 6. Menurut Munawi, ikhlas adalah menyucikan hati dari segala penyakit yang dapat menurunkan hati. Ya. Jadi niat ini mensucikan hati dari seluruh kekeruhan-kekeruhannya. Artinya jangan ada kotoran-kotorannya yang mencampuri ketika kita melakukan sebuah aktivitas. Kapan bercabang Allah tahu, kapan keruh. Nah, itu makanya ikhlas artinya bersih, suci. Ikhlas ini yang kita maui, ikhlas itu suci. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu tidak keruh. Tidak keruh. Kapan keruh? Tidak ikhlas namanya. Bercampur kotoran, itu tidak ikhlas. Karena itu air murni tidak ada campuran apa-apa, bersih, itu namanya ikhlas. Maka disebutlah satu surah namanya surah Ikhlas. Kenapa disebut surah Ikhlas? Karena qul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak ada campurannya. Saking tidak ada campurannya, ya lam yalid, tidak terpengaruh dengan tidak dilahirkan, walam yulad, yang tidak melahirkan tidak juga dilahirkan. Tidak ada campurannya, tidak ada pengaruhnya. Nah, surat itu disebut surah Ikhlas, artinya menyendiri tanpa campuran, tidak ada campuran-campurannya. Nah, ketika kita memasang nanti niat ikhlas, ikhlas itu semata yang disembah, itulah Allah. 6. 3. Menurut Jurnani, ikhlas adalah tidak meminta orang lain sebagai saksi dalam beramal. Ya. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah yang menjadi saksi. Nah, ini kalau beribadah tidak perlu orang lain jadi saksi. Kapan membutuhkan orang lain jadi saksi? Berarti bercampur gitu. Campur, ada nodanya. Allah itu disuruh kita berniat, suruh beribadah mukhlis, murnikan, sucikan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya, tidak ada lain. Kapan ibadah tak membutuhkan orang lain menilai, jempol, suka, dan apapun namanya, lalu itu yang memberi kita bergerak, itu yang memotivasi kita, itu yang membuat kita melakukan, maka banyak nodanya, banyak campurannya. Dan Allah tidak mau yang begitu. Pokoknya kau beribadah jangan kau buang semua itu. Karena itu ketika kita membahas la ilah, buang semua sesembahan itu, buang semua. Termasuk istrimu, anakmu, pimpinanmu, tetanggamu, keluargamu, buang. La ilah, kosongkan semua, jernihkan itu, lepaskan semua, kosongkan. Baru angkat satu, illallah, tinggal satu saja. Dibuang semuanya rusak, tidak dibuang yang selain Allah juga rusak. La, maka rukunnya ada dua. La, kosong, teguhkan satu. Namanya an-nafi. An-nafi itu kosong, tiadakan. Al-isbat, teguhkan satu. An-nafi wal isbat dalam beribadah selalu hadir. Karena ibadah tanpa tauhid tidak mungkin.
Ibadah tanpa tauhid tidak mungkin. Kalau disuruh beribadah otomatis disuruh bertauhid. Karena syarat ibadah tidak ada akan diterima kalau tanpa tauhid.